Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulu ya, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita ini akan membahas seputar pertanyaan kawan-kawan ya, terkait tentang pH air di kolam biovlog ya. Banyak yang menanyakan, Bang, kayak mana menurunkan pH di kolam biovlog? Terus bagaimana caranya meningkatkan pH di kolam biovlog? Macam-macam lah ya tentang pH ya. Apa-apa yang harus kita lakukan untuk menaikkan dan menurunkan pH. Terus ada juga pertanyaan yang bertanya, apakah saya menggunakan kapur dolomit di kolam biovlog? Gitu ya yang saya lakukan. Nah, pH dan kapur dolomit ini akan kita bahas di dalam video ini ya. Jadi jangan di skip, semoga bisa menambah pengetahuan buat kawan-kawan di rumah ya. Tunggu videonya. Kita mulai dengan kapur dolomit ya. Ketika kita mulai melakukan sistem biovlog ya, setelah tahapan karantina, terus ikannya sehat, terus kita pindah ke tahapan pra-biovlog ya, tahapan sebelum melakukan biovlog. Lalu setelah itu kita pindah ke tahapan biovlog. Di tahapan biovlog itu kita memberikan bahan-bahan seperti starter bakteri ya, terus masuk lagi sumber karbon, terus masuk lagi garam NaCl, terus masuk lagi yang namanya kapur dolomit. Nah, di sistem saya itu memang cenderung saya di lokasi ini khusus ya, sama di lokasi kolam saya di depan ada satu lagi. Itu memang dominan kita tidak menggunakan kapur dolomit pada saat aplikasi pertama. Dan kalaupun kita lakukan itu karena exception ya, karena terkadang ada beberapa kolam yang memang kita kasih kapur dolomit di awalnya. Tapi pada umumnya, secara umum itu kita tidak memasukkan kapur dolomit di tahapan pertama. Alasannya itu sebenarnya dilihat dari pH air kolam ya. Kebetulan di lokasi kita ini sumber air tanahnya itu pH-nya rata-rata di atas 8,5. Bahkan ada yang 9,2 gitu ya, tinggi sekali. Sehingga ketika melakukan aplikasi pertama itu, kita tidak pernah melakukan kapur dolomit. Bukan tidak pernah. Tidak semua kolam itu kita berikan kapur dolomit. Biasanya ketika aplikasi itu kita lakukan, kita ukur dulu pH-nya. Nah, kalau pH air kolam itu anggap saja ketika kita selesai pra-biovlog itu di angka 8,0 ya, 8,2, itu biasanya kita tidak memberikan kapur dolomit lagi. Jadi kita cukup memberikan starter bakteri, sumber karbon, sama garam ya. Dan garam itu hanya pada saat awal. Nah, sebenarnya fungsi kapur dolomit ini adalah untuk buffer pH. Itu sebenarnya berfungsi untuk menjaga pH agar tidak turun jatuh ke bawah ya. Jadi dia fungsinya ini kan untuk meningkatkan pH. Jadi ketika pH kita itu ber-pH rendah, untuk meningkatkannya ke pH yang tinggi ya, itu kita butuh kapur dolomit. Jadi kapur dolomit kita campurkan ke dalam air kolam. Dan di kolam biovlog itu cenderung memang jika biovlog berjalan, pH itu akan cenderung mengarah ke pH asam. Maksudnya itu pH-nya akan turun jauh di bawah 7. Bisa ke 5, bisa ke 4, bisa ke 6. Selain itu juga bisa yang ngebuffer lah ya, ngebuffer pH agar tidak turun terlalu jauh. Karena proses pembentukan atau penguraian sisa-sisa pakan dan kotoran menjadi gumpalan vlog itu hanya terjadi pada saat kondisi asam. Jadi jika kondisi kolamnya asam, bakteri akan maksimal mengolah sisa pakan dan endapan terlalu tadi itu menjadi gumpalan vlog. Jadi layak ya atau wajar ya kalau di kolam biovlog itu pH-nya justru rendah. Nah, jika pH air sumber kalian itu contohnya di angka 7,2, 7,5, ya sebaiknya dikasih kapur dolomit ya. Karena dia akan turun jauh ke bawah nanti. Nanti akan nggak bisa ngebuffer atau kalian terlambat untuk mengantisipasi sehingga pH-nya akan jatuh turun di bawah 3 atau di bawah 4 gitu. Yang berakibat kesejahteraan ikan di dalam kolam juga tidak akan tidak akan sejahtera gitu ya. Lanjut kan?
Nah, lantas ada pertanyaan teman-teman, bagaimana jika contohnya pH di air kolam bioflok itu justru selalu tinggi ya, tidak pernah turun ke bawah. Jadi rata-rata pH itu di atas 8 ya, 8,0 atau 7,8 gitu ya. Intinya di atas 7 lah, nggak pernah turun ke bawah, padahal sudah 3 kali aplikasi. Itu kenapa bang? Nah, itu kan banyak pertanyaan seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman saya, yang pertama bisa jadi vlognya tidak terbentuk. Ya, jadi jangan buru-buru memberikan pH buffer yang instan ya untuk meningkatkan pH, karena dijual di pasaran tuh ya produk yang bisa meningkatkan pH ya atau menurunkan pH. Jangan pakai yang itu, tapi cari dulu masalahnya di mana gitu ya. Nah, kalau pH air kolam kalian itu meningkat dan tidak kunjung turun, padahal sudah beberapa kali aplikasi ya, sudah kasih starter bakteri, kasih molase gitu ya, tapi nggak turun-turun, dan cenderung memang airnya nggak terlalu dianggap. Kalau menurut saya itu cari dulu ya masalahnya apa. Nah, identifikasi kita jika pH air kolam itu tidak pernah atau susah turunnya, itu pH tidak kunjung turun ya, itu identifikasi pertama kita itu adalah air kolamnya itu, di kolamnya itu tidak terbentuk vlog, atau proses pembentukan vlog itu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Karena perlu disadari, syarat utama terjadinya pembentukan vlog itu adalah pH air kolam harus down ya, harus turun ke bawah ya, harus bersifat asam kolamnya, dia baru berjalan proses pembentukan vlognya. Nah, jika pH kita itu berada di atas 7,5 ke atas atau ber-pH tinggi, itu maka bisa kita simpulkan pembentukan vlognya belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini bisa terjadi akibat yang pertama itu starter bakteri yang kalian gunakan itu tidak benar. Nah, terus satu lagi mungkin jumlah bakteri untuk mengurai kotoran dan sisa pakan di dalam kolam menjadi gumpalan vlog juga kurang ya. pH-nya nggak kunjung turun. Nah, cara mengatasinya jangan buru-buru untuk melakukan mengasih pH yang penurun pH yang instan ya, itu tidak baik. Jadi sebaiknya itu perbaiki kualitas air kolamnya ya. Contoh, tingkatkan konsumsi pakannya ya, naikin jadi 3-5% FR-nya ya, feeding rate-nya. Terus berikan biang bibis 1-2 kali dalam seminggu. Itu biang bibis itu rutin kita berikan ke kolam. Karena itu membantu jumlah bakteri yang ada di dalam kolam. Jadi bakterinya nanti akan seimbang jumlahnya dengan sisa kotoran ya, sehingga pembentukan vlognya itu seimbang dengan konsumsi ikan gitu. Nah, di samping itu kejadian pH air kolam ini berada di atas 7 ya. Kalau tadi itu kan bisa jadi akibat starter bakterinya yang nggak benar dan macam-macam lah tadi yang saya sampaikan. Bisa juga itu kejadiannya karena begini. Ketika di awal pH air kolam kalian itu tinggi ya. Ada beberapa teman yang konsultasi ke saya, pH air kolam itu awalnya 9,2. Terus pada saat aplikasi bioflok, dia itu memberikan kapur dolomit ke dalam kolamnya setiap aplikasi ya. Nah, akibatnya dalam perjalanannya pH itu selalu berada di atas 7,5, 7,6, 7,8 gitu. Jadi nggak turun-turun ke bawah gitu. Ketika kita konsultasi, ya itu salah satu akibatnya ya. Kalau misalnya kapur dolomit itu kalian berikan ketika pH air kolam kalian itu juga cenderung tinggi ya, pH sumbernya maksudnya ya, pH sumber air kolam yang kita gunakan. Bisa sumur bor, bisa air apalah yang kalian gunain ya. Nah, jadi saran saya itu kalau pH air kolam kalian itu, pH air sumber yang kalian gunakan di kolam bioflok itu sudah di atas 7,8 atau 8, itu sebaiknya tidak usah aktivasi lagi ya, tidak usah memberikan aplikasi kapur dolomit lagi ke dalam kolam. Karena nanti bisa pH-nya akan susah turun ya. Nah, akibatnya nanti kalau pH-nya susah turun itu ya vlognya jadinya tidak terbentuk secara baik ya. Karena perlu diingat, vlog itu hanya terbentuk ketika kondisi kualitas air kolamnya itu dalam kondisi asam atau pH di bawah 7. Nah, bagaimana jika contohnya
pH air sumber kita itu di bawah 7 ya. Nah, kalau pH air sumber kita di bawah 7, ya mau tak mau kalian harus memberikan aplikasi kapur dolomit. Contoh pH sumbernya di bawah atau 7,2 ya, itu sudah menurut saya itu wajib diberikan kapur dolomit karena dia akan turun ke bawah nanti. Jadi nanti dia turunnya lebih cepat ya, lebih cepat ke pH 4 gitu, dan akibatnya itu tidak bagus untuk kolam kalau lewat dari 4. Biasanya jika kondisi kolam itu yang ideal menurut saya itu ditahan itu di angka 4,5 gitu. Itu juga sudah berbahaya. Sekalipun memang ada beberapa kasus kolam bioflow itu bisa pH-nya itu sampai 3,5 gitu ya. Lantas bagaimana cara mengantisipasi kalau contohnya pH air kolam itu di bawah 4,5 gitu ya, atau di bawah 5 lah ya, sehingga kita harus meningkatkan pH di air kolam. Nah, kalau di tempat saya karena kondisi air kolamnya, air sumbernya itu tinggi, saya cukup menambahkan air baru ke dalam kolam. Karena kan pH air barunya itu tinggi gitu ya. Jadi dia akan saya berikan ke dalam kolam kurang lebih setengah jam ya, hanya untuk meningkatkan lah gitu ya. Dan saya tidak memberikan kapur dolomit karena menurut saya kalau kapur dolomit diberikan ke dalam kolam untuk meningkatkan pH air kolamnya itu cenderung kurang signifikan ya. Kurang signifikan dalam artian kita butuh banyak sekali kapur dolomit untuk meningkatkan 1 poin pH saja. Untuk meningkatkan poin 4 ke poin 5 itu kita butuh banyak kapur dolomit. Dan berdasarkan pengalaman saya, kapur dolomit ini tidak semuanya atau tidak 100% itu larut di dalam kolam. Yang akibatnya nanti ketika panen itu banyak sisa-sisa kapur dolomit di dalam atau di dasar kolam ya. Dan itu tidak bagus ya. Ikannya juga cenderung lebih banyak korbannya ya. SR-nya jadinya lebih rendah kalau kita menggunakan kapur dolomit untuk meningkatkan pH di tempat saya ini ya. Jadi saya selalu menggunakan sistem penambahan air ke dalam kolam ya. Penambahan air untuk meningkatkan pH-nya, dan itu jarang sekali terjadi ya, karena biasanya di pH 4,4 itu paling rendah itu biasa sudah terbuffer sendirinya ya. Dia dengan aman dengan sendirinya. Saya biasa kontrolnya itu di pakan ya. Nah, kalau contohnya pakannya itu banyak, itu biasanya pH-nya jatuh ke bawah. Jadi kalau pakannya itu kita kurangi atau kita puasakan, biasanya pH-nya sedikit demi sedikit naik. Atau bisa jadi kita tambahkan garam ya. Nah, jadi ada 3 cara. Yang pertama itu saya hidupkan air sumbernya, air sumber saya ini saya hidupkan kurang lebih sekitar setengah jam lah ya. Jadi dia keluar kotorannya. Ini air sumbernya ini sekitar 8,5an gitu. Nah, setelah itu nanti saya biarkan, terus pakannya saya kurangi ya. Jadi porsinya 1% atau 2% lah ya feeding rate-nya, atau mungkin bahkan saya puasakan. Terus yang ketiga itu caranya saya berikan garam ya, garamnya dengan dosis 500 gram per meter kubik. Hanya itu aja. Dan mudah-mudahan pH-nya sudah naik lagi. Karena kita nggak butuh pH naik sampai 2 poin ya. Nah kawan-kawan, ini ada catatan pH kita nih, sini. Ini catatan pH. Ini catatan pH, ini rangkuman ya, rangkuman dari pH-pH sebelumnya nih. Ini kelihatan. Itu tadi kolam berapa tuh yang kita kasih makan? Yang ini kolam berapa nih? Kolam 13 ya? Kolam 13. Nah ini kolam 13. Ini kolam 13, 4,7, 4,8, 4,4, 4,2, 4,2, 4,2. Nah ini turun terus. Nah, rata-rata tadi 4 ya. Nah coba perhatiin, itu kolamnya semuanya rata-rata di 4. Nah, jika ada kolam yang contohnya dia tinggi macam 6,9, terus ada yang 6,2 ya, ada beberapa kolam yang 6 lah gitu pH-nya. Itu biasanya kolamnya itu berisi ikan yang kecil ya, atau ikan yang di tahapan karantina atau di tahapan prabiofloc. Nah, ikan kolam besar biasanya itu rata-rata pH-nya di bawah itu ya. Nah, ini kolam 16. Kolam 16 ini kolam beton yang ini. Kolam beton yang ini. Nah, kolam beton yang ini nih. Nah, kolam beton yang ini itu dia pH-nya
rata-rata di 4,2, 4,0, 4,1, 4,0, nah 5,0, 4,5. Nah, ini mungkin hujan nih makanya dia naik. Jadi kolam yang ini memang rata-rata pH-nya di bawah 5 ya. Paling tinggi itu 5, 5,0, 4,0 gitu loh ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya kawan-kawan bahwa jika kalian ingin menaikkan atau menurunkan pH, saran saya yang pertama itu adalah jangan gunakan pH buffer yang dijual di pasaran ya, yang pH instan ya, yang bisa menurunkan secara cepat pH di kolam atau menaikkan secara cepat pH di kolam, karena itu tidak bagus ya. Kalau pH kalian itu tinggi atau rendah, yang pertama kalian cari itu adalah identifikasi dulu kenapa pH-nya naik, kenapa pH-nya turun gitu ya. Itu beberapa faktor bisa terjadi, contohnya karena air hujan kah, kesalahan starter bakteri kah, macam-macam ya, dan itu harus diidentifikasi dulu. Nah, penting sekali untuk melihat penting sekali untuk mengetahui berapa pH air sumber yang kita gunakan di kolam bioflok. Itu untuk menentukan apakah kita menggunakan kapur dolomit di aplikasinya atau tidak. Nah, jika pH air kolamnya di atas 8, sekian yang kita gunakan, ya saran saya jangan gunakan kapur dolomit. Tapi kalau pH air kolam kalian itu kisaran 7,2 gitu, itu kalian harus gunakan kapur dolomit untuk ngebuffer pH-nya. Untuk mengganti kapur dolomit bisa juga menggunakan garam ya, karena garam juga bisa meningkatkan pH walaupun tidak signifikan gitu ya. Terus untuk menjaga agar pH air kolam ini tetap stabil di kondisi asam dan ikan aman, itu jangan lupa berikan larutan biang bibis 2-3 kali dalam 1 minggu. Oke, hanya itu yang bisa kita sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga memberikan penyemangat buat kawan-kawan ya, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar bioflok ya, silakan tuliskan di kolom komentar, nanti biar saya jawab dengan video ya. Terus buat kawan-kawan yang sudah aktivasi langganan di channel kita ini, jangan lupa untuk konfirmasi langganan kalian itu ke Instagram saya melalui DM Instagram. Karena fasilitas langganan itu tidak akan dikirim secara otomatis ke tempat kalian itu tanpa adanya konfirmasi ke Instagram saya. Oke teman-teman, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini. Undur diri dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, bye-bye. I might grab a bat, I don't know, my rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll lay it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go with you, shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to